Bayangkan saat ini kamu adalah seorang pemimpin. Kemudian kamu dihadapkan dengan pilihan harus melepaskan tahtamu demi menyelamatkan rakyatmu sendiri. Meskipun itu artinya kamu harus mengakhiri kekuasaanmu di suatu negara. Sebuah keputusan yang mengakhiri berabad-abad masa kejayaan Kekaisaran Rusia dengan kaisar terakhir, yakni Tsar Nicholas II. Sebelum pada akhirnya ia melepaskan tahtanya pada tanggal 15 Maret 1917, Nicholas sempat menandatangani sebuah dokumen abdikasi, yakni menyerahkan tahta bukan kepada anak yang sakit-sakitan, melainkan pada saudaranya. Namun, saudaranya bernama Grand Duke Mikhail menolak penyerahan jabatan tersebut. Yang pada saat yang sama, akhirnya ada kekosongan kekuasaan di Rusia. Pertanyaannya, mengapa pada akhirnya Kekaisaran Rusia harus melepaskan tahtanya demi rakyat Rusia pada saat itu? Hal ini dikarenakan daya tekanan yang luar biasa dari Perang Dunia Pertama yang membuat ekonomi Rusia hancur, rakyat kelaparan, kereta api pada saat itu penuh dengan mayat prajurit, dan kemudian ada revolusi Februari 1917 yang membuat rakyat, tentara, bahkan politisi menuntut Tsar untuk turun tahta. Hal inilah yang membuat Nicholas II pada akhirnya kelelahan, kehilangan dukungan, dan menyerah demi menyelamatkan rakyat Rusia. Hal ini menandai akhir dari Kekaisaran Rusia yang selama ini telah berdiri selama ratusan tahun lamanya, seketika runtuh dan berpindah ke sistem yang baru yang menandakan bahwa Uni Soviet pada saat itu berlandaskan dengan ideologi komunis. Sejarah Rusia mencatat bahwa runtuhnya sebuah kekaisaran seringkali dimulai dengan krisis kepercayaan dan kekuasaan yang hanya berputar-putar saja pada lingkaran keluarga sendiri. Ratusan tahun yang lalu, Rusia berubah total karena rakyat sudah muak pada dinasti yang terlalu lama memegang tampuk kekuasaan. Lalu, jika kita lihat Indonesia hari ini, ketika kursi-kursi penting di negeri ini perlahan dikuasai oleh orang-orang yang masih satu darah atau satu kelompok tertentu, belum lagi ditambah dengan hukum yang seolah-olah tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Apakah kita sedang mengulang bab yang sama, namun hanya dengan nama negara yang berbeda? Gimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu ngerasa pembahasan ini penting, jangan lupa untuk di-share dan follow gue biar nggak ketinggalan info menarik lainnya.